Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Robi bahwasannya alhamdulillah pada siang hari ini dapat bertatap muka lagi di dalam kegiatan kursus pendidikan dasar kepramukaan. Kakak yang berbahagia di tempat masing-masing, mungkin ada yang berkelompok, berkoloni, ada yang mandiri-mandiri, mudah-mudahan bisa berkomunikasi. Ya. Materi hari ini adalah dinamika kelompok. Ya. Perlu saya memperkenalkan diri. Ya. Saya adalah Taufik Mahmud, anggota Pusdiklatda Jawa Barat. Ya. Asal dari Kabupaten Bandung. Materi ini sebenarnya sudah ditempuh di dalam pendidikan formal, mulai dari kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan. Nah sekarang alhamdulillah wa syukurillah kakak bisa mewakili, bisa terpanggil menjadi orang yang akan mempunyai tugas tambahan, yaitu sebagai pelatih. Kategori pelatih mudah sederhana, namun hal ini perlu kita simak, kita kaji apa-apa yang perlu kita miliki. Kegiatan di 5 kelompok itu biasanya paling mudah bagi kakak-kakak. Ya. Pengalaman belajar kita waktu di KMD atau di KME atau pertemuan, tinggal bawa bola atau permainan besar, sudah selesai. Ya. Tapi akhirnya di dalam akhir biasanya kita suka terlupakan apa-apa yang disampaikan tadi. Sehingga Kapinsus mengultimatum untuk keluar dari kelompok atau keluar dari kelas. Kalau keluar dari kelas bawa HP-nya keluar. Ya. Baik kakak sekalian, baik juga yang ikut partisipan, silakan terima kasih. Hanya ini adalah porsi untuk para peserta kursus pelatih dasar. Untuk mempersingkat waktu kakak, ya kita sampai jam 12 lebih. Namun saya akan membatasi sampai jam 12 kurang sedikit karena waktu duhur jam 12 kurang 5 kalau nggak salah untuk Bandung, supaya tidak mengurangi. Ya. Baik kakak sekalian, kita simak dulu dalam speaking yang ya. Kami persilakan Kak Endra. Enggak kedengaran suaranya. Cikarang. Yantos mau ulang tahun kopinya. Ya udah dimulai lagi. Siap. Hei, itu mulut. Hei. Oh, janda entok. Iya, Bang. Botol bisa. Semangat. Kau ini mah. Wah, iya.
Agustus tahun 45 kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ke desktop aja ya. Dengan gambar. Ya. Nah, itu dalam ya. Sekarang ini apakah sudah siap mengadakan penyediaan seperti itu? Halo? Halo, iya Kak, silakan dilanjut. Bagus suaranya. Gimana Kak tanggapannya? Suaranya kurang jelas, kecil, Kak. Mohon maaf. Jelas Kak suaranya Kak. Alhamdulillah Halo? jelas. Sudah jelas? Ya Kak, halo. Ya. Ya, cukup jelas sekarang, Kak. Silakan. Alhamdulillah Gimana jelas Kak? Tanggapan Kakak dengan gambar yang tadi? Izin Kak. Seru-seru. Ya, Saya Arif Menghibur. Sedang Kak izin menjawab yang tadi mengenai video tadi, yang paling utama itu kita sebagai peserta yang tadi yaitu harus ada rasa kebersamaan. Yang kedua yaitu konsentrasi yang paling utama. Terus yang paling utama dalam video tadi yaitu feeling atau perasaan yang lebih tinggi. Jadi dalam poin yang tadi kebersamaan, konsentrasi, feeling dan perasaan yang tinggi, kita akan membentuk bersama-sama menjadi kelompok satu yang utuh. Itu Kak dari Sumedang, Arif Budiman Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Izin buat Kota Kakak Cimahi siapa Kak. tuh? Kota Bandung Kak. Kota Siapa? Bogor, Kak. Kota Cimahi, Kak. Ya, silakan Kak Cimahi. Ya, Indah Kak dari Cimahi. Menanggapi video yang tadi, itu kan tentang kemerdekaan. Kalau menurut saya yang terpenting adalah kebahagiaannya Kak. Jadi bagaimana merefleksikan kebahagiaan sebagai bangsa yang merdeka. Apapun bentuk kegiatannya, semuanya terlihat sangat bahagia dan ketika kita bahagia tentunya kita bersyukur. Itu aja. Ya, terima kasih Terima kasih Kak. Kak dari Cimahi. Kabupaten Bekasi. Mengenai judul di Kabupaten sana Bekasi. tidak ada sangkut pautnya dengan kemerdekaan Kak. Hanya kemudian judul aja. Hasil kopi. Kabupaten Bekasi, Kak. Nah, tapi dari mana kaitan itu? Silakan Kak siapa? Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi. Dari Majalengka. Dari Eri. Tasikmalaya Kak, Tasikmalaya. Kabupaten Bekasi, Kak. Kabupaten Bekasi. Depok kan, Depok. Purwakarta, Kak. Garut. Berarti Kak, Kabupaten Bekasi. Ya. Ya, silakan Kak Eri. Tasikmalaya Kak. Ya, Kabupaten Bekasi, Kak. Ya. Ya, silakan Kak Ini Eri. Kak Dery ya. Ya. Tadi yang saya lihat di cuplikan 3 itu ya, itu ini juga selain hiburan tentunya ada perjuangan ya, tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang artinya kesuksesan gitu ya, butuh perjuangan. Bagaimana tadi menangkap
angsa gitu ya, itu pasti ada arah lintangnya gitu. Itu pun tadi yang anak kecil memecahkan balon itu kan itu butuh perjuangan prosesnya ya. Waduh. Ini terus ya. Sekali lagi tadi adanya perjuangan dari tiga game tadi ya. Jadi butuh proses dan perjuangan bukan hanya sekedar hiburan. Jadi kalau kita ingin menggapai sesuatu kesuksesan pasti dibutuhkan perjuangan gitu ya. Seperti itu Kak maksudnya. Terima kasih Kak. Jadi maksud kami adalah bukan dilihat dari ramainya. Sebab pelatih itu bukan badut. Ya, bukan penyaji untuk rekreasi, tapi adalah yang Kakak disiapkan sekarang ini. Kira-kira Kakak sudah siap seperti itu, bukan jadi sebagai pelaksana, gitu. tapi Kakak sebagai sebagai produsen, sebagai sutradara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan itu di dalam kegiatan itu yang kita sebut, apakah ada korelasi dengan yang akan kita bahas di dalam dinamika kelompok? Ada Kak. Banyak Kak. Izin Majalengka Kak. Jakarta Kak. Silakan Kak, siapa? Majalengka Kak. Silakan Majalengka. Bogor. Iya. Tadi apa yang disebutkan Kakak korelasinya dengan dinamika kelompok itu ya kerjasama tim ya untuk menghasilkan sesuatu untuk menggapai sesuatu harus adanya kerjasama tim, kerjasama kelompok yang solid untuk menggapai sesuatu. Itu barangkali yang bisa tadi dikaitkan dengan dinamika kelompok. Terima kasih Kak. Izin menambahkan masih dari Majalengka Kak. Dari Majalengka izin menambahkan. Begitu ya Kak. Izin Kak. Purwakarta menambahkan Kak. Silakan Dari Purwakarta. dinamika kelompok itu yang harus paling utama itu yang pertama yaitu kebersamaan Kakak ya. Yang kedua yaitu konsentrasi. Harus ada konsentrasi antara kelompok antara individu satu dengan individu dua. Yang berikutnya yaitu perasaan yang tinggi. Jadi di sana kebersamaan, konsentrasi dan perasaan yang tinggi, maka akan timbul dinamika kelompok bersama-sama. Maka akan rasa tujuan tersebut itu menyatu. Seperti itu. Saya Arif Budiman dari Sumedang Kak. Terima kasih. Baik, Terima kasih, Kak. Purwakarta Kak. Majalengka. Kita lanjutkan. Tadi. Izin Kak dari Ya, oke. Kabupaten Kita tutup Tasikmalaya Kak. pertanyaannya. Kita lanjut ke materi Kak. Silakan Kak Hendra. Sip yang kedua, kedua. Ya, Kalau Kak dia. tujuan Kak. Ya, nah ini Kak. Ya. Jadi tujuan di Makam ini adalah mengembangkan persaudaraan kerjasama dalam kelompok sebagai tim yang kompak agar proses pembelajaran interaktif dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang masalahnya tidak semudah kita membalikan tangan yang tadi. Tadi ada yang dikatakan kerjasama. Kerjasama yang bagaimana akan jalan dengan baik? Bagaimana konsentrasi? Nah ini yang selalu kita lupakan. Bagaimana kita menyatukan dari berbagai jenis. Masalah teknik itu banyak. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Agar kerjasama ini adalah sama. Dapat kita simak yang tadi Kak. Dari video yang tadi. Ada yang nakal, ada yang sendaguro, ada yang ketawa. Nah, bagaimana sebab kita akan mempunyai yang dikatakan tadi tujuannya. Untuk apa kita berkumpul? Salah satunya adalah kita selama mengikuti KPD ini otomatis kita dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah tujuannya bagaimana merubah perilaku kita. Salah satu contoh yang tadi diawali dengan pretest. Masih muncul lagi. Nah ini sebenarnya sudah bisa bekerja sama sebab tiap kuarti cabang ada 3 orang. Ya, jadi saya sarankan kalau berkumpul di sana otomatis treble yang satu bisa dihandle oleh treble yang 2 orang tadi. Tapi kalau dengan jarak yang cukup sama, tadi hanya berbicara masalah apa? Jaringan dan pulsa, saya kira tidak mungkin seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kakak nanti bertindak sebagai pelatih, apa-apa saja yang harus kita perlukan agar kerjasama ini muncul. Bagaimana supaya kerjasama ini baik.
Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan apa? Selama kakak mengikuti kursus ini, mudah-mudahan kakak bisa berhasil menimpa ilmu bekal kakak mempunyai 2 kategori. 1 sebagai pelatih, 1 sebagai pembina. Ya. Dan kakak alhamdulillah sudah menempuh pendidikan formal dari mulai di dalam pramuka, kursus mahir dasar dan mahir lanjutan. Nah, sekarang ditambah lagi pengetahuannya, ya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan, dengan Kak Hendra, ya. Nah, ini Kak, ya. Kita perhatikan ini sebelum kita melakukan yang tadi, dari gambar yang tadi, mungkin dapat dikategorikan ada penyiksaan, ada spasiun daguro, bagaimana kecelakaannya, main risknya gimana. Nah, ini. Yang pertama adalah task oriented. Tugas-tugas kelompoknya harus jelas, ya, bermain yang tadi, ya. Orang yang main menangkap angsa, kemudian orang yang tadi menyundul balon, kemudian dari awal si Otong dengan menyimpan makanan di ini, nah bagaimana, ya. Kemudian yang kedua adalah maintain oriented, memperbaiki atau mendamaikan hubungan antara beberapa anggota kelompok. Nah ini, ya. Jadi kita akan hidup selama 7 hari. Bagaimana memperbaikinya, mendamaikannya. Sebab tidak mungkin di dalam itu akan dari A sampai Z masih ada. Ya, ada yang senang membangun, ada yang senang merusak, ada yang senang mendamaikan. Namun hal ini perlu kita kaji bagaimana supaya tujuan kita itu akan tercapai. Yang ketiga adalah self oriented, memiliki kebutuhan pribadi tanpa mengundang apa yang menjadi permasalahan kelompok. Nah ini, ya. Kita ingat di dalam kegiatan 1 minggu ini kita akan mengkaji, ya, 1 poin, yaitu yang dinamakan dengan lulusan kursus pradik dasar yang betul-betul handal, yang betul-betul dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lembaganya. Nah ini silakan diresapi hal-hal ini, tidak asal begitu action tanpa diperhitungkan. Nanti kakak akan kena getahnya, apalagi sekarang dengan adanya HAM, kakak melakukan tanpa ini, ya. Nah apa-apa saja yang harus kita perhatikan di dalam mewujudkan nomor 1, tugas-tugas kelompoknya apa, ya. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan antara anggota kelompok, ya. Kemudian yang ketiga, ya, memiliki kebutuhan pribadi tanpa memandang apa yang menjadi permasalahan kelompok. Ya. Nah, kita lihat Kak, mulai 1 persatu dari yang 3 ini, ya. Kita lihat task oriented, ini teorinya. Ini yang mungkin bagi mereka yang punya latar belakang bimbingan dan konseling, saya kira nggak jadi masalah. Ya, ini yang harus diperhatikan dalam hal yang tadi. Bukan asal jadi tadi kita membuat permainan seperti itu. Ya, kita perlu memperhatikan juga yang namanya initiating. Ya, bagaimana inisiatif dari kelompoknya. Ya, dan ini salah satu keberuntungan kita dalam gerakan pramuka khususnya. Setiap akan melaksanakan kegiatan mesti diawali dengan jumpa teknik atau technical meeting. Sehingga mudah untuk di dalam proses evaluasi. Sebab dalam kegiatan ini ada perencanaan, ada perencanaan, ada evaluasi, baru ada tindak lanjut. Ya. Yang kedua adalah seeking information or action. Ya. Kemudian giving information of opinion. Kemudian berempat, playing and laboratory. Kemudian summary, counseling, testing, dan follower. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Apa saja? Jadi tidak mungkin terwujud dari seorang si Otong menyimpan makanan di atas pipi tanpa melihat dulu. Mungkin ada yang mengetawakan, mungkin ada yang mengasih semangat, mungkin ada yang menggelitik. Atau mungkin ada yang bersorak-sorai karena dia melihat bahwa pribadinya merasa tersiksa. Ya.
Begitu juga memindahkan benda di atas piring. Ini mungkin bisa dikategorikan sebagai penyiksaan. Ya, karena di atasnya adalah disimpan benda-benda yang bisa orang akan ketakutan. Ya, nah ini perlu kita mengkaji dulu apa yang harus kita siapkan ya sebelum kita melakukan. Ya, yang kedua teori dari ini adalah maintenance oriented behavior. Nah ini perilaku yang diperhatikan. Ya, harmonizing, bagaimana menyelaraskan. Ya, bagaimana gate keeping, menjaga pintunya supaya yang tadi sudah jadi bubar lagi. Kemudian encouraging, memberi semangat, bagaimana? Ya, compressing, perdamaian. Kemudian baru standar setting and testing. Standar setting and testing. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya, tidak semudah apa yang kita lakukan. Ya, ini perlu dimiliki oleh seorang pelatih. Bagaimana kita menyiapkan perangkat-perangkat yang tadi sehingga terwujud dalam hal yang betul-betul ya aman. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah self oriented behavior. Nah ini ya yang paling sulit. Ya. Sebab apa? Dinamika kelompok dilaksanakan di awal kegiatan. Kita baru datang. Peserta baru datang. Belum tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana perilaku ini. Namun dengan kepekaan seorang pelatih sudah dia bisa menentukan dalam waktu beberapa saat. Sehingga akan mudah menentukan kira-kira metode apa. Kira-kira strategi apa. Kira-kira alat apa yang dipakai. Dan kita selalu kalau melakukan demikian biasanya akan larinya kepada masalah maintenance. Ya, masalah penunjangnya. Apa saja bagi seorang pelatih tidak jadi masalah. Yang penting yang tadi. Tahapan-tahapan mulai dari yang di atas itu dapat terpenuhi. Bagaimana mengukur dia seorang emosional, bagaimana dia mengukur dia seorang yang agresif, bagaimana dia mengukur seorang yang pemalu, ya. Nah ini dengan cara yang lain itu bisa. Sering kita lakukan biasanya, ya. Nah ini yang harus kita perhatikan, ya. Bagaimana yang dikatakan dengan no problem of identity. Ya, bagaimana mengidentifikasi masalah yang akan muncul. Pandai-pandailah meramal. Sama dengan sekarang kita dalam pelatihan daring ini. Ya, saya ada di Keluarga, rekan saya ada di Garut, rekan saya ada di Cirebon, tapi saya bisa memonitor dari sini. Bukan istilahnya simsalabim abakadabra. Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Pinsus. Hal-hal yang lain itu dapat kita monitor. Jadi beda lagi dengan masih yang lama. Jadi kalau masih kita orientasinya belum mempelajari bagaimana problem of identity-nya, saya kira tidak mungkin terwujud. Paling orang dikatakan ini adalah badut yang lagi ditanggap. Ya. Kemudian yang kedua adalah the problem of goal and need. Nah ini harus diperhatikan. Ya, tujuannya apa? Bukan hanya dia menyimpan makanan di atas pipi, kemudian menumpahkan tepung terigu di atas piring sehingga orangnya kena, akan jadi marah, emosional. Bagaimana identifikasinya? Ya. Kemudian yang ketiga adalah the problem of power control, influence. Nah, bagaimana ini? Ya. Jadi akan sinkron, ya, hal-hal yang perlu kita. Ini akan muncul bagaimana? Ya. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling eksklusif. Bisa dilakukan. Sehingga akan terkesan bahwa pramuka ini adalah merupakan pendidikan ketiga setelah pendidikan keluarga. Ya, bagaimana yang dikatakan pramuka. Bukan hanya tepuk tangan saja, ya, atau hanya nyanyi saja, ya. Nah, ini, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ya di dalam membuat dinamika kelompok adalah dependensi counter dependensi. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Apa itu dependensi counter of dependensi? Silakan, ya. Sebab tidak mungkin semua orang, salah satunya adalah
Satu regu berapa orang? 8 maksimal. Jangan kakak membuat kelompok menjadi 12 regu, akan aja problema. Ya, dependensinya tidak jelas. Ya, nantinya. Mungkin di bawah 6 saya kira masih jalan, ya. Kemudian fighting and controlling. Nah, ini perlu, ya. Nantinya jangan yes dan no saja, ya, kita harus perhatikan. Terutama adalah keselamatan. Nanti kita lihat di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya bagaimana pramuka ini, ya. Kemudian weight driving, ya, perlu diperhatikan, ya. Kemudian pairing up-nya, nah ini, ya, yang negatif, yang positifnya bagaimana. Jadi tidak semudah apa yang kita lakukan, ya. Emang biasanya kalau kita bertatap muka paling mudah, ya, paling mudah melakukan asal ada bola yang besar, asal bola yang kecil, tidak ada alat pun jadi. Biasanya kita dengan membuat kalimat ganjil atau genap. Yang ganjil ke depan, yang genap ke belakang. Yang ganjil 3 langkah, barulah nanti di akhir dibunyikan fluid. Ya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan setelah terbentuknya kelompok, ya. Itu harus kita lihat yang disebut dengan agresor. Nah, ini, ya, provokator biasanya, ya, udah jadi terus mempengaruhi, ya. Blokernya mengumpul, ya. Relegation shakernya bagaimana, seleb kompresornya harus bagaimana, playboynya apa, dominatornya harus bagaimana, help speakernya bagaimana, special interest rendernya bagaimana. Nah, ini, ya. Jadi sebelum kita lihat tadi masalah resiko, nah ini harus kita perlu perhatikan, ya. Biarpun kita baru ketemu, dengan melihat wajah aja sudah terlihat, oh iya mah peserta teh tukang pidato bungkul, hanya pinter nate memprovokator, bagaimana menghilangkannya, bagaimana menggalinya. Oh ini mah senangnya membereskan, oh ini mah senangnya dia negosiasi, oh ini mah senangnya sebagai mediator. Nah, ya, itu yang harus kita perhatikan. Hal-hal inilah yang harus kita kaji bagaimana membuat satu kegiatan yang dinamakan dengan dinamika kelompok. Yang sudah ada bukan tidak baik, tapi sebelumnya itu pelatih memiliki seperti ini, ya, sebelum melakukan, ya. Persiapannya mungkin memerlukan waktu yang beberapa lama, namun pelaksanaannya mungkin hanya 2 kali 40 menit atau 1 kali 45 menit, ya, dan hasilnya akan terlihat, ya, sama dengan yang sekarang, ya. Kakak-kakak ada di 82 titik, ya, dibagi nanti dalam 10 kelompok besar, sehingga kami di sini di Keluarga dapat memonitor kira-kira bagaimana. Nah, kami mendelegasikan di sana ada Perdam dapat mewujud, ya. Nah, wujud yang tadi, makanya nanti mudah-mudahan setelah ini selesai, biarpun kelompoknya hanya bertiga, kalau nanti dikelompokkan besarnya menjadi 2 kuarcap, jadi 9 orang, silakan melalui teknologi digitalisasi, saya kira wujud. Yang akhirnya nanti finishingnya, ya, outcome-nya ada yang dinamakan dengan kontrak sosial. Ya, apa itu kontrak sosial? Biasanya disebut dengan tata tertib. Nah, tata tertib itu sok akronim yang bahasana. Ditata tapi tertib, maka lebih mudah dengan mengatakan adalah disebut dengan kontrak sosial. Jadi hal yang perlu kita lakukan dapat kita sepakati, baru tertuanglah di dalam kelompok, barulah dibentuk nama kelompok atau nama regu. Silakan aja regunya, biarpun itu masih dalam 1 warcap. Regu A hanya 3 orang, regu B 3 orang. Nanti bergabung menjadi ada yang 6 orang, ada yang bergabung menjadi 9 orang. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Sehingga ini produk yang diharapkan adalah berupa kontrak sosial. Ya. Untuk apa kontrak sosial ini? Yaitu untuk menggiring, menjaga yang tadi. Ya. Tidak ada agresor, tidak ada blokernya. Ya. Tidak ada relegation shakernya bagaimana. Ya. Nah ini dibuatkan. Ya, baik itu nantinya berupa
rewards atau berupa punishment dari pedam atau dari pelatih yang lain. Ya, nah ini perlu kita perhatikan. Ya, jadi produk dari sini kakak nanti bisa membuat yang dinamakan dengan kontrak sosial. Ya, biasanya baru dibuatlah yang dinamakan dengan kelompok besar. Ya, KMD atau KPD angkatan kelas A. Nanti siapa yang menjadi ketua kelompoknya atau palurahnya, sekretaris perangkatnya, ya. Tapi yang jelas itu sudah terbentuk kelompok kecil yang dinamakan dengan regu, ya, atau mau sangga atau mau barung, tergantung kelompoknya silahkan. Biarpun anggotanya hanya 3 orang. Nanti barung A dan barung B digabung lah, jadi 6 orang, ya. Nanti ditambah lagi dengan barung C, jadi 9 orang. Terwujudlah seperti itu, ya. Biarpun dalam jarak yang tidak jauh. Karena tidak jauh kenapa? Karena dengan mudah kita bisa berkomunikasi melalui alat teknologi ini, ya. Yang A bagian mana menyusun tata tertibnya atau yang disebut dengan kontrak sosialnya dalam aspek apa, ya. Yang B dalam aspek apa, sehingga KPD ini akan berjalan dengan baik, ya. Jadi jangan kita mencari kesalahan. Itu Pak Abdul goyang-goyang mungkin lagi dirakit, atau Pak Otong ini lagi di mana nih ya? Kelihatannya bukan tidak pakai label KPD tapi menggunakan kendaraan. Nah ini, ya. Jadi kita bukan mencari-cari kesalahan, tapi adalah kita bagaimana mewujudkan kelompok ini lebih kompak sehingga tujuannya akan tercapai, ya. Nah itu kakak-kakak sekalian. Jadi mungkin lebih banyak ini adalah di aspek psikologi, bagaimana menggali, ya, mencari informasi tentang anggota kelompoknya. Tekniknya saya kira banyak, ya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh kakak sebagai pelatih yang sekarang dengan 2 model, daring dan luring, ya, atau yang disebut dengan pertemuan terbatas, ya. Baru nanti kan akan ketemu kakak di dalam pertemuan terbatas. Oh ini orangnya, ya. Kan sekarang juga dapat dilihat kak, kalau kita lihat dalam Zoom meeting ini. Ada yang kameranya dimatikan, ada kameranya dihidupkan, orangnya tidak ada, gambarnya ada. Nah ini tolong bisa dilihat nanti di dalam kontrak sosial. Bagaimana kategorinya orang yang kemudian juga tugas tadi, ya, dari kemarin Pak Teddy. Maaf kak, suaranya kak. Waktu absennya diperpanjang dari jam 7 sampai 7.30. Saya kira nggak perlu lagi ditambah waktunya sesuai dengan ketentuan yang tadi. Makanya di dalam kelompok ditentukan jam sekian, ya, baru kita mengisi bareng-bareng. Makanya dengan jumlah anggota kelompok biarpun hanya dengan 3 orang, nanti minimal yang lainnya bisa mengingatkan. Tapi kalau sendiri, nah saya kira sulit, ya, karena emosinya tidak terukur, ya, nantinya, ya. Nah itu yang harus kita perhatikan kakak sekalian, ya. Jadi silakan kakak dilihat, jangan dilihat dari produk dinamika kelompok, membentuk kelompok pergu 9 orang, pesertanya adalah 1 angkatan 36, berarti ada 4 kelompok. Bagaimana membuat 4 kelompok? Ya udahlah, kasih warna merah, hijau. Itu masalah game, ya, masalah teknik. Tapi prinsipnya tetap harus mempelajari supaya di kelompok itu ada yang rajin, ada yang riang, pendiamnya ada yang bertanggung jawab, sehingga nanti akan terinteraksi satu sama lain. Yang tadinya tidak aktif, mudah-mudahan dengan lihat perilaku temannya, saya kira orang dewasa akan mempengaruhi. Yang tadinya datang terlambat, otomatis akan saling mengingatkan. Yang tadinya kemampuan IT-nya masih kurang, bisa berkomunikasi dengan temannya. Terjadilah yang disebut dengan tutor teman sebaya. Ya, nah itu di sana akan terjadi.
Tapi kalau yang tidak mampu IT kemudian menyendiri, saya kira tidak mungkin terwujud dari kelompok tadi. Maka semakin lama dia semakin menjauh. Kebiasaan biasanya orang yang IQ-nya tinggi itu tidak mau memberi yang lain. Nah, di sini di kelompok tidak ada. Dia tetap harus membagi, ya, bisa memberi dan nanti bisa juga dia menerima. Sebab tidak ada manusia ini adalah sempurna. Pasti ada yang lebih, mesti ada yang kurang. Nah, kekurangan-kekurangan inilah yang harus kita berikan. Yang lebihnya kita berikan ke yang lain. Maka nanti akan terjadi balan, ya, benang merahnya akan terukur, ya, lurusnya bagaimana, ya. Tapi kalau sekarang dalam kelompoknya ini, wah, yang pintar pidato, pidato aja. Nanti kan dalam kegiatan sosialnya tidak pidato semua, ya. Silakan itu kakak lebih memahami, kakak sudah tahu. Sekarang dicoba secara kecil, nanti tertuang di dalam hal-hal yang lain dengan 3 orang atau dengan 2 orang, nanti bergabung lagi dengan kelompok yang lain, ya. Oke kakak, nah sebagai implementasi yang tadi, coba kakak buat skenario untuk dinamika kelompok, ya, dengan daring dan luring, durasinya 40 menit. Indikator peserta KMD terpaksa karena tugas atasan. 2, peserta memiliki status sosial heterogen. 3, peserta memiliki pengetahuan kepramukaan semasa sekolah, ya. Nah, ini silakan. Mungkin ada yang lebih dari sini, ya. Dia mungkin proses kepramukaannya mulai dari siaga, penggalang, penegak sampai pandega, mungkin juga sampai pembina yang aktif, ya. Kemudian atasannya bagaimana? Nah, ini, ya. Kira-kira bagaimana mendeteksinya? Itu hasil deteksinya. Bagaimana sekarang kakak membuat skenario, ya, untuk kegiatan dinamika kelompok sehingga nanti betul-betul kelompoknya itu terukur. Jadi di kelompok A ada yang terpaksa, di kelompok B ada yang memiliki status sosialnya jelas, yang ketiga peserta memiliki pengetahuan pramuka. Nanti akan terjadi interaksi, ya, interaksi, maka terwujudlah dengan pengetahuan yang diberikan oleh para pelatih secara bertahap, ya. Nah, ini ingatkan kak, ya, dengan yang tadi di tabungan ancam-ancaman. Jadi tugas individu 1 kali 24 jam. Bila terlambat dan salah masuk kamar, ya, hangus dengan nilai 0, ya. Ini nantinya, ya. Kalau tadi kakak senang-senang ketawa, bukan tidak ketawa, boleh aja. Tapi ini, ya, sebab ini salah satu bagian dari proses pembelajaran. Kakak mampu menggunakan IT atau menggunakan dengan digitalisasi, ya. Sebab tanpa itu pelatih di masa yang akan datang saya kira akan sulit, ya. Itu mungkin kakak sekalian, ya. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi, ya. Izin bertanya kak. Kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, nama saya Arif kak. Nama saya Arif dari Sumedang kak. Izin bertanya. Tadi yang dicuplikan oleh panitia mengenai video, barangkali menurut pendapat saya ada yang berhubungan dengan menyakitkan terhadap binatang. Kalau bisa nanti videonya itu jangan tadi contohnya video bebek gitu kak ya. Jadi seolah-olah menakutkan hewan atau menyakitkan hewan. Kalau bisa kak nanti berhubungan dengan kegiatan dinamika kelompok, seperti misalkan adanya rasanya kebersamaan yang tadi diutarakan oleh kakak, terus konsentrasi yang intinya tujuan tersebut itu dapat tercapai, ya, kebersamaan yang paling utama. Yang tadi saya lihat di dalam video 1 sampai berikutnya itu rasa kebersamaannya tidak ada rasa kebersamaan kak, karena itu kegiatan permainannya itu hanya individu, hanya personal. Jadi permainan itu hanya memuaskan diri sendiri itu, ya kak ya. Terus yang kedua kak, kira-kira kan biasanya dalam permainan itu ada yang kurang atau ada yang lebih, kira-kira mana untuk siaga, mana penggalang untuk penegak, agar permainan tersebut
berbasis berbasis terhadap pendidikan, bernuansa pendidikan yang intinya nanti akan membentuk terhadap dinamika kelompok. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga berhubungan dengan tadi yang diutarakan oleh kakak mengenai peran yang merugikan kelompok, Kak. Nah, kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan sebagai pembina atau pelatih? Apa yang harus kita lakukan agar peran tersebut itu tidak merugikan kelompok? Itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak, satu-satu aja ya biar ini mudah-mudahan ada kalimat yang sama. Nah, ini tugas Ya, izin, Kakak. Kak, dari Indramayu. Satu aja dulu Kak. Satu aja dulu. Kak siapa barusan? Karif dari Sumedang, Kak. Arif. Maksud maksud kami Kakak bukan sebagai evaluator. Tapi Kakak sebagai sutradara, sebagai penyusun naskah. Kakak yang akan melaksanakan. Jadi sekiranya itu merugikan, kenapa harus dimunculkan? Bagaimana mengantisipasi agar tidak muncul? Ya, jadi Kakak bukan mengevaluasi gambar yang tadi itu hanya ilustrasi saja, Kak. Ilustrasi yang sudah pengalaman belajar kita lakukan. Seperti menangkap bebek yang tadi setelah lulus KML penutupan pasti itu. Ya. Pasti. Mohon izin enggak dari Indramayu? Satu-satu aja dulu, Kak. Satu-satu. Dari Indramayu saya. Satu-satu, Kak. Indramayu, Kak. Maaf, satu-satu Indramayu. Iya. Tuntaskan dulu yang Sumedang. Iya. Tuntaskan Sumedang dulu ya. Oke, silakan. Sebentar. Maaf. Ya. Jadi yang tadi Kakak berubah posisi. Kakak bukan sebagai evaluator, tapi Kakak sebagai penyusun. Sutradara. Berarti sutradara sudah tahu mana plus, mana min. Mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Seperti yang tadi. Apakah untuk siaga? Untuk apa? Nanti Kak, kita belum sampai ke sana. Ke PDMK. Dan hari ini. Ya, apa porsinya? Ya, di sana. Hanya ini dari lihat gambar tadi, Kakak bukan hanya sepandang menonton, tapi Kakak dapat melihat kalau ini dilempar, pecah enggak? Bagaimana supaya tidak pecah? Nah itu, ya, karena Kakak di sini adalah sebagai penyusun naskah, ya, sebagai Kakak pelaksana, bukan sebagai evaluator. Itu pelatih, ya. Ya, Pak. Yang akan merencanakan, melaksanakan. Jadi udah tahu, ini plus, ini minnya. Maka tadi saya berikan beberapa teori psikologi. Itu yang harus kita perhatikan. Mana yang akan merugikan, mana yang akan menguntungkan. Ya, paham Kak Arif yang dari Sumedang? Siap, Kak. Paham, Kak. Ya, jadi posisi Kakak bukan sebagai evaluasi. Evaluator. Tapi Kakak sebagai pelaksana. Oh, ini jangan pakai bebek, ini ada penyiksaan hewan. Ganti. Ya itu ya, siap, makanya Pak. kita berikan nih. Siap, Kak. Maka tidak bukan nih. Ya silakan Indramayu. Siap. Indramayu, Kak. Ya. Dari Indramayu dengan Purnadi Wirakusuma, Kak. Ya. Menyikapi tadi dan mungkin ini salah satu pandangan saya juga. Kakak sudah menjelaskan dari awal. Itu mungkin dengan bahasa saya juga. Pandangan saya adalah kerjasama dan sama-sama kerja. Satu itu. Karena kita bukan Superman, tapi super team. Supaya bisa menyelesaikan itu semua. Dan dari permainan tadi, mungkin ada yang menyiksa ataupun tidak. Terus lagi ada yang mungkin kita juga merasa malu. Tapi kalau kita kemas dengan kegembiraan, kenapa tidak? Akhirnya kita pun tidak merasa dirugikan ataupun merasa kecewa gitu. Itu mungkin. Dan juga mungkin disinilah kita sebagai salah satu tim, gitu, saling menutupi dari kekurangannya. Sekali lagi, saling menutupi dari kekurangan dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Itu dari Indramayu, Kak. Terima kasih. Makasih Indramayu. Ya, kita jawab. Ya, saya ingatkan kembali. Ya, tadi Kakak sebagai evaluator yang tadi kita bukan penjual jasa, Kak. Ya, game di dalam pramuka bukan tujuan, tapi adalah alat. Ya, tadi itu adalah game. Bagi orang ketawa. Tapi yang pramuka itu apa tujuannya? Apakah dia disiplin? Apakah dia tanggung jawab? Apakah dia kerjasama? Ingatkan Kak. Ingatkan. Posisi Kakak adalah sebagai penyusun. Bukan penjual jasa. Kalau orang pelaksana tadi menyajikan seperti yang tadi. Orang bisa ketawa, mau dibeli, segala macam. Ya, nah ini ya.
Itu yang harus kita perhatikan. Ingatkan, kakak sebagai konseptor, kakak yang akan merencanakan bagaimana supaya orang ini bisa ketawa. Tapi ingat, ketawa ini bukan untuk tujuan, tapi hanya sebagai alat. Tapi game-nya adalah dia ketawanya adalah sesuai dengan etika. Ya. Bersyukurnya sesuai dengan etika. Ya. Jadi waktu dia mungkin menyundul anak-anak menyundul itu untuk siaga biasanya. Ya, menyundul balon. Biasanya kalau agak dekat sedikit balonnya dikasih air. Ada yang balonnya diisi dengan tepung, bagaimana? Nah, jadi kembali kepada tujuan penyusun ini. Tapi itu hanya alat untuk game, untuk apa? Dia tekun atau tidak waktu nyundulnya. Apakah nyundulnya posisinya baik atau tidak? Apa kecolongan atau tidak? Nah, itu tersusun oleh kakak di dalam skenario. Ya, dan nanti kita lihat lanjut Kak di berikutnya nanti masih ada, belum sebutkan. Kita hanya sekarang kakak disyaratkan sebagai penyusun kegiatan yang tadi. Sehingga resiko yang muncul sudah diantisipasi, ini tidak muncul. Ya, hal-hal yang pandangannya negatif, penyiksaan tadi, kemudian penyiksaan burung itu tidak bisa diganti dengan nyari. Itu hanya alat, Kak. Ya, makanya kita bukan bersorak-sorai, bergembira seperti badut yang menjual jasa agar dia bisa hidup lebih lama lagi. Paham, Kak? Ya. Jadi yang tadi silakan Kakak dirubah connect-nya. Ya, mindset-nya dirubah kakak sebagai konseptor. Apa yang catatan kakak tadi, bagaimana dia muncul. Contohnya, bagaimana supaya kerjasamanya muncul. Kira-kira bagaimana? Alatnya apa? Game-nya bagaimana? Nah, yang sederhana, yang lebih baik sehingga terjamin quality control-nya. Oh, ini dengan ini pasti akan kerjasama. Ya. Nah ini, ya, jadi jangan dicemoohkan orang lain. Sebab dari sini akan muncul nanti yang dikatakan tadi, kontrak sosial. Ya, supaya di dalam keharmonisan kelompok ini terjadi. Ya, kan dapat terbayang oleh kakak, karena kayak yang tadi. Karena kakak akan dinobatkan, dikategorikan sebagai pelatih, harus mampu dengan bertindak dan berpikir secara pragmatis. Ya, waktunya relatif singkat. Ya, ini bohongan kita ingin ikut KPD. Jadi ada tuntutan yang harus kita miliki. Ya, sama dengan kami juga di sini. Ya, belajar bagaimana. Ya, dan alhamdulillah Kak, sebenarnya kita melakukan kebanyakan menirukan. Menirukan tidak tahu tujuan sehingga kalau terjadi trouble, nah itu apalagi ada akibat saling lempar sembunyi tangan. Itu yang tidak kita harapkan. Ya. Silakan Kak, masih ada? Ya. Izin Kak, Karawang. Ini Kak. Dari Kota Cimahi izin Kak. Kota Bogor. Silakan Cimahi. Ya, terima kasih Kak. Aduh. Terima kasih buat kesempatannya. Kakak, saya izin bertanya, apakah saya ingin sharing pendapat dari Kakak untuk yang terpenting dalam kita melakukan dina kelompok, apakah manajemen diri kita dulu sebagai pelatih, sebagai pembina, atau yang terpenting yang perlu kita perhatikan adalah manajemen kelompok atau mungkin di sini dalam hal ini mungkin berpengaruh orang banyak gitu Kak, atau kita dulu atau orang lain dulu. Nah yang kedua, dinamika kelompok di masa pandemi ini kan tentu berbeda ya Kak ya. Nah bagaimana tipsnya dinamika kelompok di masa pandemi supaya tujuan-tujuan dari dinamika kelompok ini tetap tercapai gitu Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak Cimahi. Nah ini Kak, tujuan kita menyalakan KPD apa? Ya, jadi di sini Kak tidak mungkin bisa melakukan kalau ilmunya tidak punya. Makanya kakak sekarang dibekali ilmunya. Sehingga tadi utarakan apa yang menjadi kerugian, apa yang muncul dan bagaimana menggerakkan. Ya, tip-tip yang lain. Nah itu yang dituntutkan sekarang, bagaimana supaya kita ada di rumah, anak bisa bekerja. Ya, salah satu contoh Kak. Ya, tugas kakak sekarang kakak di Cimahi, saya di sini.
sudah bisa memonitor dengan Google Meet-nya. Ya, kalau kakak menyerahkan tugas masuk ke tempat itu sama kak. Jadi tanpa dengan ilmunya tidak mungkin. Karena kami berasumsi kakak adalah sebagai pendidikan. Kakak guru bukan kak? Ya kak. Halo, ya. Yes, Kak. Ada tugas rutin kan? Ya betul kak. Ada. Nah itu kita juga sama ngecur ke sana. Jadi kalau tanpa tahu dengan Google Meet itu Google Home, saya kira tidak mungkin dia akan diingkik lagi dibawa. Nih Bu tugas. Kan sekarang tidak ada lagi. Saya di Cimahi, Ibu di Cimahi, saya di sini. Nah ini tip-tip itulah yang kita harapkan dari kakak. Berarti kita akan muncul kan nanti 82 model. Ya kira-kira yang bagaimana yang durannya baik, efisiensi, efektif, dan tidak mengada-ada. Ini makanya. Jadi tanpa dengan ilmu yang punya, saya kira tidak mungkin bisa melakukan. Jadi pertama apanya dulu? Ilmunya dulu. Sudah ilmu baru kita coba. Udah coba nanti akan muncul efisiensi dan efektif. Paham kak? Siap, paham. Atau masih kurang? Siap belajar. Ya. Belajar. Makasih kak. Ya. Karawang kak, izin kak. Silakan kak dari Karawang. mana? Izin bertanya kak. Kota Bogor. Tasik. Kak, izin kak. Silakan kak Karawang. Ya. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Saya Nang Herdiana Yusuf, saya dari utusan Kuartir Cabang Karawang. Nah, barangkali di sini Kak yang ingin saya tanyakan mengenai penjelasan tugas yang tadi disampaikan bahwa kita itu akan membentuk sebuah kelompok ya, baik itu daring dan luring. Nah, itu di sana sudah tertera waktunya itu 45 menit dan ada indikator pesertanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini untuk kegiatan dinamika kelompoknya, kita membuat 2 skenario antara daring dan luring atau hanya salah satu, Kak. Nah, terus yang kedua untuk indikator peserta, ini kan ada 3 indikator. Nah, untuk jumlah pesertanya sendiri itu ditentukan oleh panitia atau kita sendiri yang menentukan. Misal, contoh peserta KMD terpaksa karena tugas atasan, misalnya ada 5 orang, dan lain sebagainya ada 10 orang, ada berapa, sehingga nanti total keseluruhan misal ada 20 orang. Nah, kita mengkategorikan 3 indikator ini seperti bagaimana. Nah, kira-kira untuk jumlahnya ditentukan oleh panitia, oleh kita sebagai peserta gitu. Cuman itu saja Kak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karawang. Ya wajar Kak. Ya jadi gini Kak. Jadi aturan main di dalam Siksiklat itu satu kelas itu tidak kurang lebih minimal itu 36 orang Kak maksimal. Ya. Sama aja dengan sekolah Kak. Kakak Bapak guru, Ibu guru? Ya. Bapak guru? Guru Kak. Ya? Bapak guru bukan? Guru Kak, guru. Nah, satu kelas berapa orang? 36 orang. Nah, itu sama. 36 sudah dikategorikan, dia yang miskin, yang kaya, yang punya mobil, sudah tahu belum? Belum kan? Nah, terus kakak sekarang mengetahui siapa yang punya mobil, siapa yang jalan kaki. Nah, ini kebetulan sudah indikatornya supaya mudah. Jadi yang peserta terpaksa itu tidak 5 orang, ada berapa orang nanti akan terlihat bagaimana kakak mendeteksinya dengan teori yang tadi. Pentingnya gitu. Jadi kakak ambil 36 orang, mau dibagikan berarti berapa kelompok? Satu kelompok dalam ketentuan Siksiklat itu adalah 8 orang. Berarti bisa 4 kelompok atau 4 kelompok. Nah, nanti di kelompok itu ada yang nomor 1, 3 orang, ada yang nomor 2 orang, ada yang nomor 3, 4 orang. Udah. Jadi kakak dalam membuat kelompoknya nanti, permainannya ini. Diberikan yang tugas atasan, dikasih pertanyaan. Pasti yang menjawabnya nomor 2 nantinya. Ya, menjawab nomor 3, dia tidak mungkin menjawab kalau dia artis. Yang nomor 1 itu dia betul-betul adalah terpaksa karena tugas. Bagaimana mempengaruhinya? Nah, nanti kakak
di dalam proses pembelajaran akan menambahkan baik itu sindir sampir atau tugas-tugas yang lain. Bagaimana menyenangkan dia? Oh, jadi pramuka teh senang nih. Itu biarpun dipaksa ku atasan. Bener atasan teh maksud teh nih. Pas. Nah, itu Kak, ya. Paham Ya, Kak? ya. Siap Kak, paham Kak. Terima kasih banyak Kak. Siap, paham. Ya, sama-sama Kak. Mangga masih ada? 5 menit lagi? Atau udah cukup? Itu Kak, pertanyaan dari saya yang ketiga Kak. Ya. Saya Arif Kak dari Sumedang. Ya, gimana? Solusi apa yang Arif Sumedang Pak? Ya, gimana? Sumedang. Ya, tadi solusi apa yang tadi diutarakan oleh Kakak mengenai peran yang peran yang merugikan kelompok. Nah, kira-kira apa kira-kira solusinya apa supaya tidak merugikan kelompok di dalam bermain peran tadi atau tentang dinamika kelompok tersebut yang tadi diutarakan oleh Kakak tentang peran yang yang merugikan kelompok seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Tarif KKT akan membentuk kelompok. Di kelompok itu ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang E, ada yang F gitu kan. Tapi kan kita tahu yang memiliki A. Nah, bagaimana membuat alat itu? Yaitu dengan cara membentuk seperti game tadi yang sudah bisa lakukan. Namun sebelum melakukan, seorang pelatih harus tahu dulu. Kalau diberikan ini, pasti akan terjadi ini. Barulah nanti terbentuk kelompok. Sudah terkelompok, tadi dimasukkan tugas. Ternyata kelompok ini tugasnya memble, lemot. Oh, berarti ada pengelompokan yang salah. Oh, kelompok ini mah cepat. Nah, itu kan. Jadi di dalam kelompok ini kan tidak boleh ada yang super semua. Pasti ada yang highlight-nya, masih ada yang di bawahnya. Sehingga homogenitasnya itu terjalin. Ya, kan itu Kak nantinya. Keluar di luar itu mungkin nanti masalah lagi Kakak. KPD ini, di KMD ini kan ada laki. Sementara kita jangan menggunakan satuan terpisah. Kelompok aja dulu. Syukur kalau sudah menggunakan sistem terpisah. Laki-laki, perempuan dipisahkan boleh. Ini kan hanya cara bagaimana kita membuat kelompok. Ya, di sekolah biasanya dilakukan dengan melakukan pretest, di ranking. Ya, bagi berapa kelompok? 6. Ranking 1, 6 potong. Nanti nomor 7 dengan nomor 1, nomor terus hingga di nomor kelompok 1 ada yang nomor 7, ada yang nomor 14, ada yang 21, ada yang 28. Jadi terwakili yang pintar dengan yang bawah. Ya. Jadi begitu ada masalah, jangan yang dipintar itu dianggap dia kurang di satu sisi yang lain, tapi sisi yang lain dia mungkin lebih. Sehingga di dalam dinamika kelompok tadi akan saling memberi dan saling meminta. Nah, kalau sudah terjadi interaksi ini, insya Allah kelompoknya akan pesat dengan jalan. Ya. Nah, sekarang Kakak biar tidak sulit konsep ini, Kakak bentuk aja kelompok di Sumedang berapa orang Karib? 3 ya? 3 orang Kak. 3 Nah, orang. silakan. Bagaimana kelompok sana? Nanti Kakak bergabung dengan mana? Garut dan Indramayu sama Majalengka. Indramayu, gabung lagi. Bagaimana hasil Kakak ini? Terdeteksi, diprediksi Kak. Mungkin terjadi. Bagaimana orang Indramayu? Bagaimana? Nah, syukur kalau sekarang bisa berkomunikasi. Oh, si ini mah pintar ngomong, si ini mah tukang provokator, si ini mah mempengaruhi, si ini mah tidak tanggung jawab. Nah ini ya nanti akan terlihat. Oh, dengan pengalaman Kakak belajar di KPD, oh bagaimana menentukan. Mudah-mudahan ada cara, banyak cara yang lain. Makanya saya tidak banyak berikan contoh, tapi poin-poinnya tadi dalam teori psikologi bagaimana impetingnya, agresornya, dan playboynya ini akan muncul. Ya, bisa dengan angket. Bisa. Tapi kan kalau dengan angket waktunya juga hanya berapa? 2 kali 45 menit. Dan itu harus terwujud. Besok berikutnya kegiatan kelompok. Nah, maka muncul yang disebut produknya adalah di dalam kontrak sosial. Setelah kontrak sosial baru terwujudlah pengurus angkatan. Mulai dari Pak Lurah, mungkin Wakil Lurah, Sekretaris, dan perangkatnya. Itu adalah yang dikatakan KDD tadi disebut dengan outcome-nya. Ya. Iya, luar biasa. Satu Tepuk tangan lagi, Kak. semuanya. Ya, Kak. Terima kasih Kakak. Saya kira sudah jam 12 kurang 5. Satu lagi Kak. Ada, mangga silakan. Satu lagi Kak. Ya, Saya silakan. dari Indramayu.
terkait untuk tugas, tadi di chat juga ada yang nanya, itu tugas itu apakah ditulis tangan atau diketik, atau kita menggunakan video? Terus Halo, dikirim. Nah, terus ya. Udah Mayu? Ya. Udah Mayu? Ya. Bapak Ya. guru bukan? Ya. Ya. Di sekolah ada classroom? Ada, berarti di Nah, kelas. kalau ngirim tugas gimana? Di Inki atau Ya, sama di kelas. dijajab sama kurir? Di classroom juga Ya, bisa. anak kalau ya, ngirim di tugas, berbagai kakak channel. tugas gimana? Pakai WA Ya, di atau? classroom juga ada. Ya. Di classroom bisa, di WA Ya. bisa. Sama Kak, seperti itu. Kakak yang lakukan di waktu kakak bertugas di sekolah. Pakai apa Kak? Enggak, ini mas. Ya sama gitu. Ya. Enggak, maksudnya gini, untuk yang tugas yang tadi itu Pak. Tugas yang tadi itu Kak, gimana? Baca skenario Ngirimnya? diketik. Skenario Terus diketik. kirimnya? Masuk, kirim ke classroom. Baca kalimatnya, Oh, gitu. masuk. Paham Kak? Oke. Oke, soalnya Saya di classroom menghargai belum Kakak ada sebagai Bapak guru. Sambil belum ada tugasnya mengevaluasi. soalnya. Ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. Sedikit pakai Gojek. Makasih Kak. Rupanya sudah waktu duhur, ya. Kita cut dulu. Saya serahkan ke Kang Tata. Kang Tata ya, piket. Maka Kang Tata, ya. Terima kasih Kak. Lebih kurangnya mohon maaf. Itu adalah yang kita berikan dengan metode daring ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya di dalam dinamika kelompok mudah. Bawa bola 10 jadi. Atau bikin potongan kertas nama-nama hewan jadi. Dalam waktu 1 kali 30 menit. Sekian rupanya, mohon maaf nanti saya ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Makasih Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak.